Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi di acara Chit Chat, bidangnya inspirasi. Bersama saya Edo Stephen akan menemani weekend Anda dalam beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong soal pendidikan, tentunya nggak akan ada habisnya. Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, juga pendidikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang punya kisah inspiratif unik, menarik, dan pengalaman yang berbeda yang belum tentu dimiliki sama orang lain nih. Nah, mau tahu siapa? Tanpa panjang lebar kita panggilkan Miranda Ajeng Dinata. Halo. Halo Miranda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Miranda asalnya dari mana sih? Kebetulan aku asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Banyuwangi ya. Iya. Umurnya berapa sekarang? Sekarang umur 20 tahun. Oh, 20. Iya. Ngomong-ngomong tahun kelahirannya berapa sih? Aku kebetulan lahir di tanggal 28 April tahun 2000. Oh, tahun 2000. Wah, Iya. kita masih seumuran lah ya. Kita ngobrol santai aja nih. Oke. Gak apa kan pakai aku kamu ya? Oke. 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 Kamu lulusan tahun berapa nih Miranda? Kebetulan aku lulus SMA itu tahun 2018. Oh, tahun 2018. Iya. Terus sekarang kuliahnya di mana nih? Kebetulan sekarang lagi kuliah di Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Oh, Yogyakarta. Jurusan apa kalau boleh tahu? Farmasi. Oh, farmasi, ya berhubungan sama obat-obatan gitu ya. Obat. Boleh diceritain sedikit dong, waktu awal kamu lulus SMA tuh daftar kuliahnya di mana aja? Oke, aku kan lulusnya 2018 ya. 2018 itu aku mulai daftar di Universitas Mula Warman. Nah, sebenarnya tuh udah mulai awal ingin sekali daftar di Universitas Gadjah Mada, tapi mencoba untuk di universitas lain, yaitu di Universitas Mula Warman. Nah, setelah di Universitas Mula Warman, aku mendaftar di Universitas Brawijaya. Nah, setelah itu ada kesempatan aku untuk daftar di Universitas Gadjah Mada. Nah, pilihan selanjutnya tuh juga di Universitas Brawijaya. Nah, setelah itu aku coba masuk di ujian masuk STAN. Jadi ya itu begitu aja di. Oh, jadi banyak ya univ-univ yang dicoba didaftarin sama kamu ya? Iya, semuanya aku masukin tuh. Lewat jalur apa aja tuh kalau boleh tahu? Nah, kalau jalur itu yang pertama alhamdulillah aku ke Saring tuh di SNMPTN, ke Saring di sekolah untuk ikut jalur SNMPTN. Yang dimana itu adalah jalur undangan ya. Jadi pilihan pertamaku itu di SNMPTN itu untuk mencari aman itu aku ambil di Universitas Mula Warman dan Universitas Brawijaya. Tapi tetap aja belum rezeki dari sana, jadi aku mencoba untuk daftar di SBMPTN tuh. SBMPTN yang memang benar-benar di sana adalah ujian tulis. Aku ambil di Universitas Gadjah Mada karena emang mulai kecil ambis banget di Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi pilihan yang kedua sama ketiga tetap di Universitas Brawijaya gitu ya. Nah, setelah itu belum rezeki lagi, jadi gagal lagi nih. Jadi kayaknya di 2018 ini memang gagal semua nih, Banyak lika-likunya ya? Iya, banyak lika-likunya. Jadi waktu daftar STAN juga itu gagal juga gitu. Jadi 2015 adalah kegagalan gitu ya. Gagalan, oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau saya perhatiin dari tadi, kamu kayaknya banyak banget ya, apa sih, memilihnya tuh rata-rata tuh hampir rata-rata tuh di semua jalur ada UGM-nya. Nah, apa sih yang membuat kamu yakin memilih UGM sebagai tujuan utama waktu itu? Gimana ya, kalau dikatakan pintar ya, itu nggak pintar banget, nggak pintar. Nah, aku juga pelari newbie loh ya. Jadi aku cuman mengandalkan keyakinan dimana Universitas Gadjah Mada itu juga termasuk universitas yang apa ya, menurut orang-orang tuh favorit gitu. Terus rankingnya juga bagus gitu, ranking universitas di Indonesia juga dia bagus gitu, selalu bagus. Terus nggak tahu kenapa kayak mulai kecil itu sudah memandang Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta itu sebagai kayak luar biasa banget seperti itu. Jadi emang punya keyakinan kayak gitu mulai dari kecil gitu. Jadi sampai pada akhirnya berarti tetap belum rezeki ya di tahun itu ya? Ya, belum rezeki di tahun 2018 itu masih belum rezeki juga. Nah, setelah ditolak berkali-kali nih sama beberapa univ-univ tahun 2018, termasuk UGM juga nih ya. Nah, apa yang kamu lakuin waktu itu? Nah, jadi SNMPTN udah tertolak nih, SBMPTN udah tertolak. Nah, jadi aku mencoba untuk
meminta izin, meminta restu pada orang tua. Jadi aku coba minta sama bapak sama ibu tuh untuk direstuin untuk mengikuti jalur mandiri di Universitas Airlangga Surabaya. Nah jadi aku dari sana tuh udah mulai mikir gitu, nggak usah deh, kan aku lagi ambis tuh di FK ya, kedokteran gitu kan. Nah ketika aku sudah mulai meminta untuk direstui mengikuti jalur mandiri di Universitas Airlangga, aku mencoba untuk mengambil jurusan sistem informasi yang memang benar-benar keluar dari sana, karena aku mikirnya biayanya pasti mahal, apalagi mandiri ya kan. Terus mikirnya mandiri FK ya kan, ya nggak mungkin gitu Mahal kan. sekali. Nah, mahal sekali. Jadi aku dari situ mulai meminta restu, tapi orang tua tidak menyetujui, tidak merestui juga. Jadi aku mengambil keputusan terakhir untuk gap year, istirahat dulu ya. Jadi gap year itu apa ya kalau istilah sekarang itu jeda Jeda. setahun 2 tahun gitu ya. Betul, setahun 2 Nah, tahun. apa sih yang membuat kamu yakin waktu itu untuk memilih gap year? Nah jadi awal itu sudah sebenarnya namanya juga orang ambis ya, anak ambis, bener-bener ingin nih masuk ke fakultas kedokteran, apalagi kalau di Universitas Gajah kayak gitu kan, kayak bener-bener wah dipandang sama keluarga ini, terus dipandang sama orang tua ini seperti apa kayak gitu, istilahnya kita bisa membanggakan dan membagikan kehidupan kita. Nah tapi alhasil belum rezeki juga, jadi aku memutuskan ya udah nggak apa-apa gap year untuk mengambil pengalaman lagi, mencari pengalaman lagi, dan jeda itu juga bisa buat aku nambah waktu belajar gitu. Seperti itu. Siapa nih orang-orang yang mendukung kamu waktu gap year? Kalau awal gap year itu pasti gak ada yang mendukung, pasti kita mensupport diri kita sendiri gitu kan. Jadi support dalam diri sendiri ya. Ya, nah setelah itu mulai berjalan waktu, orang tua sudah mulai mengerti dan ya mencoba untuk mensupport sedikit-sedikit. Pernah nggak sih kamu mendapat omongan-omongan negatif tuh dari lingkungan sekitar, termasuk teman, sanak saudara, keluarga mungkin, ketika kamu memutuskan untuk gap year? Nah itu pasti ada ya, ketika kita gap year itu pasti banyak orang yang oh ya gosipin kita kayak gitu kan, ngomongin kita dengan hal-hal negatif, kenapa kok nggak kuliah di mana gitu kan, apalagi orang tua kita yang selalu mendukung kita terus tiba-tiba bully kita tuh, loh kenapa kamu harus gap year gini-gini, oh mungkin karena kamu kurang belajarnya, kamu kurang rajin belajar seperti itu kan ya. Jadi banyak mulai dari orang tua, saudara, tetangga, jadi benar-benar harus kuat menerima semua itu. Jadi dibuat lebih semangat gitu. Nah ya. iya itu. Perubahan apa aja sih yang udah kamu rasain selama gap year itu? Kalau perubahan ya awalnya tuh memang aku harus merutinkan ya memang harus merutinkan belajar ya, gimana memang harus belajar, namanya juga gap year untuk menambah ilmu juga. Nah terus aku mencoba-coba untuk mencari pengalaman lagi seperti lomba-lomba seperti itu ya. Nah waktu itu aku mengikuti esai yang berhubungan dengan ilmu sains seperti itu. Nah kebetulan terus ada lagi yaitu kayak KTU seperti itu. Nah keduanya alhamdulillah bisa menjuarai juara 1. Gimana perasaan kamu waktu dapat kejuaraan itu tuh? Kan menang tuh, gimana perasaannya? Perasaannya pasti seneng ya, seneng banget, karena memang aku waktu di SMA juga jarang menang kayak gitu. Jadi benar-benar gap year ini aku pergunakan sebaik mungkin untuk mencari pengalaman baru seperti itu. Nah terus itu sudah masuk 2019 ya, 2019 berarti aku sudah masuk gap year yang kedua. Nah dari situ aku emang kepikiran buat gimana caranya aku bisa kuliah tahun ini. Jadi aku sempat mengikuti SBMPTN lagi tapi gagal. Jadi aku mencoba untuk mencari beasiswa informasi dari salah satu adik kelas, yang dimana di sana persyaratannya yang paling utama adalah nilai raport, nilai ujian sekolah, dan yang paling penting nih karena memang di luar negeri. Jadi yang paling penting adalah TOEFL. Nah kebetulan kemarin aku sempet mengulang tiga kali karena skornya masih belum di atas rata-rata seperti itu. Tapi percobaan yang ketiga alhamdulillah bisa sampai 510. Nah jadi aku sudah bisa mendaftar di beasiswa yang ada di Cina seperti itu ya kan, yang ada di Cina. Jadi aku mencoba untuk mendaftar FK aja, tapi masih
belum ada kepikiran ke jurusan lain. Jadi itu sebenarnya iseng aja gitu, daftar menggunakan kejuaraan-kejuaraan yang aku ikuti, terus TOEFL yang aku lewati ya, yang gagal 3 kali juga, pokoknya banyak gagalnya deh gitu kan. Gagalnya Nah ya. jadi qadarullah alhamdulillah keterima juga tuh di FK di Cina seperti itu. Jadi dari ini ya, apa namanya, bermodalkan nilai rapor, Ujian TOEFL, sekolah juga kejuaraannya TOEFL. juga ya, Nah, akhirnya iya. iseng-iseng keterima di FK Cina. Alhamdulillah. Padahal itu niatnya cuma setengah-setengah aja gitu, nggak ada niat full untuk kesana tuh nggak ada gitu. Iseng-iseng berhadiah aja. Ya alhamdulillah. Gimana tuh perasaan orang tua waktu dapat kabar kalau kamu keterima di FK Cina? Nah yang pertama mungkin seneng langsung berpeluk gitu kan, dan mengucapkan syukur juga, seneng. Tapi yang bikin orang tua berpikir lagi, kenapa harus jauh seperti itu, kenapa harus jauh gitu, kenapa kok nggak deket-deket. Ya gimana, aku pasti menjawabnya semua itu rezeki gitu, pasti suka lah gitu. Jadi orang tua ya udah jalani aja apa yang ada gitu kan gitu. Apa aja pengalaman yang waktu itu kamu dapat selama kuliah di FK Cina? Nah pengalamannya pasti teman baru, kita dapat teman baru, aku dapat teman baru, terus dapat ilmu baru, dan aku memutuskan waktu itu ada sedikit masalah internal dalam keluarga, dan yang kedua adanya pandemi COVID-19 yang dimana aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan juga berhenti di sana gitu. Oh, jadi kamu setelah pulang ke Indonesia karena pandemi COVID-19 akhirnya berhenti kuliah gitu ya? Iya, aku memutuskan untuk berhenti aja. Waktu itu apa sih opsi yang kamu lakuin ketika memutuskan aku berhenti kuliah gitu? Jadi sebelum aku benar-benar memutuskan untuk berhenti itu, aku sudah memikir untuk mengikuti UTBK lagi di Indonesia. Jadi aku mencoba untuk menggali mimpiku lagi untuk mendaftar di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi kamu waktu itu milihnya jurusan apa tuh di Universitas Gadjah Nah Mada? kebetulan UTBK kemarin itu cuma diberi 2 opsi ya. Jadi aku memilih farmasi UGM sama teknologi pangan UGM tuh. Mantap sekali. Dan akhirnya keterima di mana waktu itu? Alhamdulillah di pilihan pertama di Universitas Gadjah Mada. Di jurusan Farmasi. gimana perasaan orang tua waktu itu waktu tahu kamu diterima di farmasi UGM tuh? Pastinya senang sekali karena memang orang tua mengetahui aku ini yang benar-benar sangat mengidam-idamkan Universitas Gadjah Mada. Jadi akhirnya selama penantian 2 tahun akhirnya bisa keterima di UGM gitu. Jadi dari jeda 2 tahun. Jeda 2 tahun. Dengan lika-liku perjalanan ya. Dulu nggak ada kepikiran loh sampai bisa dikatakan gap year 2 tahun ya. Jadi, lama sekali ya. Nggak ada kepikiran tuh, akhirnya gap year juga gitu. Akhirnya tapi tercapai juga kan impiannya di UGM seperti itu ya. Apakah dari orang tua setuju melihat kamu diterima di jurusan yang kamu ambil? Alhamdulillah setuju karena masih dalam lingkup kesehatan. Apakah kamu nyaman dengan jurusan farmasi tempat kamu diterima saat ini? Alhamdulillah sangat nyaman. Nyaman ya? Iya. Ada kesulitan selama kuliah online itu, kejenuhan apalagi di semester pertama nih? Pastinya ada. Terima kasih Mihanda atas waktunya untuk mau berbagi kisah inspiratif nih di acara ini. Nah, untuk Mihanda sendiri nih, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah, terutama adik-adik nih yang lagi kuliah, lagi sekolah di SMA, SMP, SD mungkin, untuk lebih bisa bersemangat dalam menggapai mimpinya? Kalau pesan dari aku ya simple aja, yang penting jangan putus asa, karena memang hakikatnya semua orang itu pintar ya, cuman ada yang beberapa yang males. Nah itu adalah penyakitnya ya kan. Jadi jangan sampai tergoda buat males-malesan kayak gitu ya. Jadi tetap semangat dan jangan pernah meragukan diri kita sendiri, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jadi mungkin itu aja dari aku. Nah, sebuah pesan untuk kita semua bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak jalan untuk menuju Roma. Jadi jangan takut untuk berjuang. Apalagi ketika jatuh, kita harus langsung cepat bangkit. Jangan malas-malasan tuh. Jadi buat kalian semua tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai mimpi kalian. Sampai jumpa di episode inspiratif lainnya. Selamat siang, tetap di KitChat, gudangnya inspirasi.